Langsung telan ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung telan, langsung minum air putih. Langsung telan, bismillahirrahmanirrahim. Langsung telan, minum air putih. Masya Allah, pinter, hebat lah anak mama. Gimana? Masya Allah, hebat. Gimana? Bisa? Hebat ya? Terima kasih sayang. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah mau minum obat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video tadi diawali Gifran itu lagi coba minum obat karena dia tuh benar-benar susah sekali sih teman-teman untuk minum obat, dan alhamdulillahnya akhirnya bisa nih minum obat meskipun dia ya kayak gitu ya harus diminumin air putih gitu ya setelahnya. Dan memang dari kemarin itu dia batuk-batuk. Sebenarnya batuk-batuknya juga gak intens gitu ya terus menerus. Cuman ada beberapa waktu nih, kalau misalnya malam biasanya batuk, terus kalau misalnya pagi siang itu biasanya enggak. Tapi memang kayak gitu ya, dari kemarin itu batuknya benar-benar bikin sakit telinga sih. Ngedengerannya juga kayaknya capek banget nih anak batuknya. Akhirnya kemarin periksa ke dokter sama papahnya, ya udah dikasih obat. Mudah-mudahan cepat sembuh. Dan ini di hari Minggunya teman-teman, aku memang sama keluarga rencananya pengen olahraga tadi, cuman kayaknya cuacanya benar-benar lagi nggak bagus karena langit itu udah mulai kayak gelap gitu ya. Sebenarnya ini kayak bukan mendung ya, seperti pemberitaan juga kalau misalnya langit di Jakarta, dan ini kan aku tinggalnya di Bekasi. Kelihatan gelap dan memang bukan mendung, ini benar-benar polusi. Jadi aku pikir ya udah aku mendingan pulang aja deh kayak gitu ya. Terus tadi sebelum pulang juga sempetin untuk ke Total karena anak-anak lagi seneng banget makan buah stroberi. Terus tadi papahnya juga sempet beliin buah aku, kera-kera tadi kelihatan banget itu promonya gede banget. Jadi aku pengen coba juga buah kera-kera dari Australia ya, buah jeruk gitu. Dan setelah itu kita pulang dan gak kemana-mana lagi karena ngelihat cuacanya juga gak bagus banget gitu ya. Udah pulang aja deh. Dan ini di hari Seninnya sudah mulai beraktivitas lagi kembali seperti biasa dengan keriuhan di rumah. Ini anak-anak pagi-pagi tadi sudah main berantakan banget. Kebetulan kalau papanya sudah kerja tadi ya, sudah berangkat dari jam 6:30 pagi. Terus ini aku juga sekalian mau nganterin Gifran, tapi rumah masih berantakan banget. Nanti aja deh aku bakalan beresin. Aku utamakan dulu nih nganterin Gifran. Dan karena memang aku dari tadi kayaknya bukan mager ya, Anasya tuh lagi tiba-tiba panas tadi malam. Jadinya aku benar-benar ngurusin Anasya dulu, terus Gifran juga kan masih batuk, tapi memang nggak terlalu parah banget gitu. Alhamdulillah sudah mulai reda batuknya. Dan memang kalau misalnya batuk kan cuma malam aja. Jadi kalau misalnya pagi atau siang itu alhamdulillah sih enggak. Ya udah deh, untuk urusan rumah aku belakangin dulu, nanti dulu. Yang terpenting adalah anak-anak aku nih. Anasya kan semalam panas jadi aku khawatir. Aku tadi temenin dia dulu, bener-bener kayak ngurus Anasya. Terus kemudian Gifran juga ini aku buru-buru untuk nganterin sekolah. Sudah lumayan telat sekali, agak sedikit ngambek, nggak tahu kenapa anaknya gitu ya. Pagi-pagi ada aja yang namanya drama. Dan meskipun Anasya ya lagi panas, tetap aja aku bawa gitu ya. Dan alhamdulillah sih pagi-pagi nggak terlalu panasnya tuh, udah nggak terlalu tinggi. Semalam sih benar-benar tinggi dan nggak bisa tidur dianya. Aku pun jadi kayak kecapean gitu semalam, benar-benar nemenin Anasya. Terus ya udah deh, karena memang kalau misalnya ditinggal sendiri di rumah kan juga nggak mungkin, nggak ada siapa-siapa, ya udah aku ajak aja. Pokoknya rumah masih berantakan banget teman-teman, karena memang pagi-pagi itu aku biarin aja Gifran dan Anasya untuk main di sini. Kalau misalnya aku kan memang juga ngurusin dapur, terus ngurusin keperluan makannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya udah nanti aja deh, rumah berantakan gak apa-apa, aku nganterin Gifran sekolah dulu. Sampai di sekolah, Gifran pun kayak masih males gitu sama aku karena dia tuh ngambek tadi untuk bekal yang aku bawa untuk makan siangnya, untuk snack time-nya dia tuh dia nggak mau gitu aku bawain donat dan jajanan lain gitu ya. Dan dia tuh lebih memilih untuk pilih sendiri. Akhirnya tadi sempat ke warung lagi, balik gitu ya, padahal yang lainnya sudah masuk. Ya begitulah Gifran kalau misalnya lagi enggak mood gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah pulang. Tadi aku jemput juga, terus Anasya tadi aku tinggal karena memang lagi tidur. Terus Gifran tadi lari duluan pulang, tiba-tiba Anasya sudah bangun nangis kayak gitu sih teman-teman ya. Pokoknya agak panik kalau misalnya Anasya aku tinggal sendiri. Ini anak lagi tidur tiba-tiba nangis, terus kayak gitu dia biasanya nangisnya juga lama dan kasihan banget sih ngeliatnya. Pinter Anasya.
kecil gini yang different suka. Ada celana dalam. Sana taruh di mana? Keranjang ya. Terima kasih sayang. Kalau mamahnya lagi bersih-bersih, biasanya anak-anak tuh sukanya kayak gitu. Tiba-tiba pengen ikutan bantu. Meskipun nggak lama kemudian, Gifran juga udah nggak mood lagi untuk bantu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada keinginan juga dia untuk bantu mamahnya. Itu pun nggak aku suruh, nggak aku paksa sama sekali. Inisiatif dia aja untuk bantu. Ya udah, setelahnya kayak gitu deh teman-teman, nonton TV lagi, duduk di bangku gitu ya. Dan aku lanjut untuk beresin mainannya. Ini pun aku beresinnya setelah anak-anak tadi tidur siang. Jadi setelah Gifran pulang sekolah, makan, kemudian juga setelah itu tidur sih teman-teman. Aku pun juga lelah sekali, jadi aku istirahat juga bareng sama anak-anak. Ini baru lanjut lagi, ini jam 2:30 kalau nggak salah. Baru nih aku beresin semuanya untuk mainannya Gifran. Karena memang kalau misalnya nggak diberesin, pasti nggak enak banget dilihatnya. Nanti kan kalau misalnya waktu terus berjalan ya, tiba-tiba udah sore, belum beres-beres, papanya sudah pulang, nggak enak banget. Karena hari ini papanya puasa gitu ya, papanya anak-anak puasa, jadi aku nggak pengen ketika dia pulang gitu ya udah capek lagi puasa ngeliat rumah berantakan kan kasihan banget. Jadi memang diusahakan sekali sih setiap hari kalau misalnya papahnya sebelum pulang kerja rumah sudah rapi. Meskipun ya kalau misalnya aku ya lagi malas untuk nyapu atau ngepel, nggak aku pel sama sekali. Tapi kalau misalnya untuk mainan kayak gini kan mau nggak mau harus diberesin ya, nggak enak banget dilihatnya. Terus juga ruangan ini pasti kalau misalnya setiap hari itu selalu digunakan. Anak-anak kalau misalnya main lagi sama papanya di sini, jadi ya mau nggak mau harus selalu bersih sih ya teman-teman. Gimana teman-teman hari ini sudah ngapain aja aktivitasnya? Bisa sharing juga di kolom komentar. Cerita hari ini teman-teman ngapain aja? Masih semangat selalu dong ya untuk ngurusin rumah, ngurusin anak. Meskipun anak banyak, anak kita tuh masih kecil-kecil gitu ya. Mungkin ada juga sama nih yang kayak aku, anaknya masih kecil-kecil, juga kadang emosian ngurusin anak, kadang anak begini begitu ya. Cuman ya harus ikhlas aja, sabar aja sih teman-teman. Insya Allah pahala banget untuk kita gitu ya. Meskipun ya kadang juga anak-anak bisa bikin pusing juga gitu ya. Kalau misalnya rewel, nangis, yang satu minta ini itu, dan belum selesai semua nih pekerjaan rumah udah ditambah lagi, numpuk lagi gitu ya pekerjaannya, ditambah anak yang begini begitu super aktifnya. Wah itu sih memang bikin kepala pusing juga sih teman-teman. Aku pun ngalamin sama seperti itu. Belum lagi dengan masalah lainnya, masalah di rumah tangga gitu ya, pasti ada aja. Aku pun sama, nggak lurus-lurus terus jalannya. Tapi itu dia, nggak tahu kenapa aku tuh lebih banyak tuh diam, terus ngadunya sama suami atau enggak ya udah ngadunya pas saat sholat aja gitu. Ya Allah tolong dong mudahkan, kayak gimana sih rasanya kok kayak gini banget gitu ya, memang lelah sekali, capek sekali gitu, tolong dikuatkan, tolong dimudahkan selalu. Pokoknya banyak-banyak istighfar deh saat ada masalah apapun atau nggak bikin enak di hati gitu ya ketika ada di rumah. Pokoknya jangan lupa beristighfar, terus jangan lupa juga doa selalu, minta ampun sama Allah, paling utama kan itu ya, supaya hati juga tenang kayak gitu, dan semuanya tuh diberikan kemudahan selalu oleh Allah. Itu sih kunci utamanya teman-teman. Kalau dari teman-teman juga ada yang bilang kalau misalnya aku tuh orangnya sabar, karena gimana ya, anak-anak itu butuh kita. Aku yang ada di rumah 24 jam bareng sama anak-anak, terus tiba-tiba anak-anak aku buat kesalahan kecil terus aku marah gitu. Aku nggak bisa kayak gitu sih teman-teman, karena anak-anak aku tuh masih kecil, masih butuh kasih sayang aku. Aku tuh mengandung 9 bulan, mereka melahirkan secara normal, itu penuh sekali perjuangan. Jadi ketika anak aku sudah lahir, aku sudah besarkan mereka sampai saat ini gitu ya, terus tiba-tiba aku marah dengan kelakuan mereka yang sederhana aja, mungkin numpahin sesuatu atau misalnya berantakin rumah, kan kayaknya gimana ya, rasanya tuh hal yang bodoh sekali untuk aku. Ngapain sih marahin anak-anak kayak gitu? Anak-anak tuh nggak salah apa-apa dan mereka masih kecil. Kecuali kalau misalnya nanti anak-anak aku sudah mulai besar gitu ya, aku juga harus lebih tegas lagi. Tegasnya juga nggak harus marah-marah gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya bisa diimbangi aja sama perilaku kita sebagai orang tua, karena anak itu adalah cerminan dari diri sendiri. Gitu sih teman-teman, pokoknya nggak perlu dibawa pusing. Nanti kalau misalnya pusing, makin pusing gitu ya, muka jadi keriput, jadi nggak cantik lagi. Pokoknya harus seger terus, meskipun sudah punya anak banyak, tapi harus tetap semangat. Ya kayak gitu ya, pokoknya harus menjaga kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Dan segitu aja sih teman-teman untuk vlog kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu tersenyum.